Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Anissa Siregar, NPM 2215.021. Saya di sini akan mempresentasikan etika profesi BRI. Yang kita ketahui, BRI bukan hanya bank biasa. Sebagai bank yang memiliki agar kuat di tengah masyarakat, kita dipercayai jutaan nasabah untuk mengelola tabungan dari nasabah tersebut, mulai dari petani pedesaan hingga pengusaha di kota. Kepercayaan itu tidak datang secara instan, ia dibangun setiap hari melalui perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai etis. Tanpa etika, kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun bisa hancur dalam sekejap. Maka dari itu, sangat diperlukan dalam pekerjaan memiliki etika. Etika yang memiliki etika profesi perbankan BRI yang agar nilai-nilai etika itu dapat dipercayai oleh nasabah. Baiklah, selanjutnya kita masuk di latar belakang. Penerapan etika bisnis dan pemenuhan hak serta kewajiban karyawan berdampak pada kinerja perusahaan. BRI sebagai lembaga keuangan berperan signifikan menjadi kepercayaan nasabah melalui pelayanan berkualitas. Bank sendiri pun memiliki resiko dalam pengelolaan aset dan liabilitas, sehingga penting bagi bank untuk menjaga likuiditas dan menghindari kerugian. Sedangkan etika itu berasal dari kata etos yang mencermin adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan mendasari operasional bank. Penerapan etika bisnis, tanggung jawab, pemberian, serta hak karyawan penting dalam kewajiban karyawan di Bank Indonesia. Perubahan sikap kurang maksimal dan sisi pemberi kerja atau manajemen, serta kewajiban dalam bekerja perlu diperhatikan untuk menghindari tumpang tindih dalam pekerjaan tersebut. Di rumusan masalah dibagi menjadi 3. 1. Apa yang dimaksud dengan etika profesi perbankan dan bagaimana perannya dalam menjamin tabungan nasabah, menjaga privasi tabungan tersebut. 2. Bagaimana standar etika profesi yang berlaku di Bank RI sebagai salah satu tabungan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana implementasi penerapan etika profesi dalam praktik tanggung jawab pekerjaan kinerja karyawan tersebut. Baiklah, kita masuk di tujuan penelitian. Di tujuan penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, misalnya memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan dan menjaga kerahasiaan nasabah dalam tabungannya, serta prinsip moral yang harus dipegang oleh perbankan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menjelaskan konsep etika profesi karyawan perbankan yang mengatur perilaku. Dan nasabah juga memiliki hak masing-masing tersebut, dan karyawan juga memiliki kewajiban dan hak. Yang kedua, menguraikan kode etik dan standar profesi yang berlaku di Bank BRI agar untuk menjaga ketertiban tabungan dan membuat nasabah percaya. Ketertiban tabungan ialah tidak adanya simpang siur dan tidak adanya terjadi salah paham terhadap karyawan dan nasabah. Yang ketiga, melakukan penerapan etika bisnis dan dalam praktik dalam tanggung jawab pekerjaan karyawannya. Maksudnya di sini adalah melakukan penerapan etika karyawan harus tahu gimana etika dalam bekerja dan tanggung jawab yang mereka miliki dalam pekerjaan tersebut. Tidak bisa sembarangan dan tidak bisa mengambil keputusan gegabah, karena semua itu ada kode etik dalam kinerja karyawan perbankan di BRI. Kita masuk di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka yang pertama, kita menjelaskan pengertian etika dan etika profesi perbankan BRI. Yang tinjauan pustaka kedua, kita
menguraikan kode etik profesi perbankan. Semisalnya kita menguraikan apa sih kode etik dalam profesi perbankan, apa sih pekerjaan etik yang etik profesi perbankan tersebut. Tinjauan pustaka ketiga. Profil dan standar etika BRI. Profil dalam BRI itu bagaimana dan standar etika BRI itu gimana dan gimana karyawan itu menerapkan etika tersebut dan tidak melanggarnya. Tinjauan pustaka keempat, peran kinerja karyawan serta indikator maupun sistem penilaian kinerja. Maksud dari peran kinerja karyawan serta indikator maupun sistem penilaian kerja ini, para karyawan Bank BRI tersebut memiliki sistem penilaian kinerja bagaimana mereka melayani nasabah dan menjaga privasi Bank BRI maupun nasabah tersebut. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang pertama, implementasi etika profesi perbankan di BRI. Yang pertama, berpusat pada nilai akhlak yang semisalnya itu amanah, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, kepatuhan pada kode etik Bankir Indonesia. Yang ketiga, didukung good corporate governance atau disebut GCG dan whistleblowing system atau WBS. Mengintegrasikan nilai internal perusahaan. Yang terakhir, memastikan karyawan bertindak profesional, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan publik. Bahasan yang kedua yaitu kita masuk di upaya peningkatan kepercayaan etika tabungan nasabah. Karyawan maupun pada bank yaitu mengelola uang masyarakat dengan jujur dan berdedikasi. Tidak adanya kebohongan di dalam tersebut. Yang kedua, kepercayaan masyarakat sangat penting dalam dunia bisnis perbankan. Karena suatu bank itu berjalan dengan lancar karena adanya kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, bank tersebut menjaga kepercayaan masyarakat publik dan menjaga privasi tersebut. Yang ketiga, kepercayaan hubungan erat dengan perilaku pengurus dan karyawan. Selanjutnya, bankir dituntut memiliki moral penghayatan kode etik. Yang terakhir, kepatuhan bankir pada peraturan yang disepakati. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan dan saran. Pertama, terdapat dua perspektif mengenai etika di tempat kerja yang kadang bertentangan. Kedua, pemberi kerja dan memperlakukan karyawan dengan baik untuk menghasilkan harmoni dan produktivitas. Yang ketiga, emosi di tempat kerja mempengaruhi performa karyawan sesuai dengan etika bisnis. Yang ketiga, penerapan etika pada pegawai BRI dalam pelayanan nasabah sudah baik dengan menjaga sikap, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, berbusana sopan, dan menjaga nama baik bank. Saran, implementasi etika profesi, pelayanan prima, peningkatan komitmen dan konsisten dalam pelayanan nasabah, program melayani dengan sepenuh hati, kerahasiaan data, penjaga kerahasiaan informasi nasabah dan bank. Yang ketiga, transparansi dan kejujuran penyampaian informasi produk perbankan secara lugas, jujur, dan tidak menyesatkan. Yang keempat, menghindari benturan kepentingan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan nasabah dan perusahaan. Yang kelima, nilai rekan kerja, profesionalisme, kolaborasi, kepatuhan, tanggung jawab, integritas moral, dan loyalitas terhadap perusahaan. Sekian dari saya, inilah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah tutur kata yang saya ucapkan. Mohon maaf dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.